Pihak Yayasan SMK Lingga Kencana Depok menyebut bus yang digunakan dalam kegiatan wisuda di Bandung dalam kondisi layak. Sementara sopir mengatakan wisata siswa SMK yang seharusnya pulang dengan cerita gembira justru muncul dari kecelakaan maut bus Putra Fajar di Ciater, Subang, Jawa Barat, pemirsa, yang mengakibatkan 11 orang meninggal dunia. Soal kapan, di mana, dan dengan cara apa? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui persoalan tersebut. Apakah kita mati di medan perang? Apakah kita di dalam pekerjaan atau dalam perjalanan tertabrak kereta atau kecelakaan bus seperti itu? Yang paling penting jiwa kita sedang berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul wa'dul amin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para pemirsa, sahabat Gema Pos yang budiman, pada kesempatan ini kajian kita adalah tentang sikap mukmin terhadap musibah. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada akhir-akhir ini sering terjadi musibah. Yang terakhir adalah musibah yang menimpa satu bus rombongan studi tour siswa-siswi SMK Lingga dari Depok yang menelan korban 11 orang siswa dan 1 orang guru. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pemirsa, sahabat Gema Pos yang mulia, sebelum kita lanjutkan, saya ajak Anda untuk like, komen, dan subscribe terlebih dahulu agar kita bisa terus mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini. Musibah itu pada dasarnya adalah karena kelalaian tangan manusia, kecerobohan, kelalaian, atau kurang kewaspadaan. Sebagaimana yang terjadi pada peristiwa yang nahas itu adalah karena komponen atau prasarana kurang sehat dari bus itu sehingga mengalami remblong. Itu adalah karena kelalaian manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surat Ar-Rum atau surat ke-30 ayat ke-41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un.
telah nampak kerusakan di darat maupun di laut adalah karena tangan manusia. Itu Allah tunjukkan sebagian dari amal-amal mereka agar mereka mau kembali ke jalan yang benar, mengikuti prosedur, mengikuti syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemirsa Gema Pos dimanapun Anda berada, bagi seorang muslim, orang-orang yang beriman, tentu saja walaupun ini adalah atas kelalaian manusia, pada dasarnya juga atas izin Allah. Ma asaba mim musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Musibah apa saja yang terjadi itu adalah atas izin Allah. Dan siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah berikan hidayah pada dirinya. Hidayah, petunjuk untuk menyadari, untuk bermuhasabah, untuk melakukan introspeksi atas kelalaian-kelalaian perbuatan yang sudah dilakukannya, dan kembali kepada prosedur dan syarat-syarat serta ketentuan yang berlaku. Saudara-saudara sekalian, sahabat Gema Pos yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar atas musibah ini. Sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan akan kami berikan ujian kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, dan kekurangan jiwa. Kabarkanlah kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bersabar, yakni orang-orang yang apabila ditimpa musibah, sikapnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua adalah milik Allah dan kita semua akan kembali kepadanya. Mereka 11 orang siswa-siswi SMK Lingga Depok bersama seorang guru telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ke pangkuan keharibaannya. Semoga mereka dalam keadaan bersabar, bertawakal, dalam berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semuanya juga menjadi peringatan buat kita semua bahwa kita pun akan kembali kepadanya. Soal kapan, di mana, dan dengan cara apa, wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui persoalan tersebut. Yang jelas kita semua akan kembali. Apakah dalam keadaan tidur, apakah dalam keadaan kita asik bermain, atau bekerja, atau sedang studi tour seperti mereka itu. Tapi persoalannya adalah bagaimana
menjaga hati kita, menjaga pribadi kita dalam keadaan beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, apakah kita mati di medan perang? Apakah kita di dalam pekerjaan atau dalam perjalanan, ketabrak kereta atau kecelakaan bus seperti itu? Yang paling penting jiwa kita sedang berpasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah itu matinya husnul khotimah, happy ending, mati dalam keadaan kebahagiaan karena rodiyatam mardiyah, yang berangkat menghadap kepadanya dalam keadaan rela dan Allah menerimanya dengan rela. Yang seperti itulah sebenarnya yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, pribadi-pribadi yang nafsul mutmainnah, yang memiliki super ego. Yang super ego itu dapat mengalahkan segala ego, nafsu-nafsu buruk yang ada dalam diri manusia. Kembalilah ke jalan Rabb-Mu, masuklah ke dalam jajaran hambaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan masuklah ke dalam surgaku. Semoga saudara-saudara kita, para siswa-siswi SMK Lingga Depok yang menjadi korban kecelakaan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada keluarganya menjadi keluarga yang sabar, yang tabah tawakal, dan kepada kita semua yang menyaksikan, kita doakan agar kita dapat mempertahankan diri kita sebagai jiwa yang mutmainnah, sehingga ketika dipanggil oleh Allah dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun, kita dalam keadaan berpasrah diri kepadanya, sehingga itulah yang disebut husnul khotimah. Semoga kejadian ini tidak terulang kembali. Buat perhatian buat kita semua, buat para supir, buat penyelenggara maupun penyedia alat transportasi, hendaknya betul-betul safe dalam memberikan pelayanan. Terima kasih. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.